Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairika khalqika syafi'al umami ya rabbana sholli alaihi sallimi. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Unzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah, amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan berkenan kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali bersua dengan malam Jumat, yakni malam yang mulia di antara malam-malam yang lainnya. Malam di mana kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada tiap malam dan juga hari Jumat sholawat kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan kepada beliau. Sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, suatu saat ada seorang santri, ada seorang murid yang matur kepada gurunya, meminta kepada gurunya supaya dia diajarkan bagaimana cara agar dia bisa bertemu dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurnya atau di dalam mimpinya. Dia matur kepada gurunya, ya Syekh alimni kaifa aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Wahai Syekh, wahai guruku, ajarkanlah kepadaku bagaimana cara agar aku bisa bertemu atau melihat beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Mendengar pertanyaan, mendengar permintaan dari muridnya ini, Syekh tersebut tersenyum, kemudian menjawab, jika engkau ingin bertemu dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah nanti malam ke rumah, kita makan malam di rumah. Akhirnya benar, sang murid malam harinya datang kepada sang syekh, kepada gurunya, karena sangat rasa penasarannya, ingin tahu bagaimana dia bisa berjumpa dengan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Begitu datang, ternyata sang syekh sudah menyiapkan berbagai macam makanan yang lezat mungkin menurut pandangan kita semuanya di atas meja makan, tetapi ternyata di situ sang syekh membuat seluruh makanan yang ada di situ terasa asin semua. Jadi semuanya terasa asin dan di situ tidak disajikan minuman. Begitu datang sebelum makan, sang murid kembali lagi nagih kepada sang syekh, kepada gurunya. Alimni kaifa aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jawab sang syekh, sabar. Kul, makan. Kemudian sang murid makan. Karena tidak ada air dan rasanya asin, maka sang murid minta air. La, kul, tidak. Makanlah. Makan lagi hingga selesai. Begitu sudah selesai, akhirnya pada saat itu kembali lagi sang murid menagih janji sang guru bagaimana cara dia bisa bertemu dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya.
Tetapi apa yang dijawab oleh Syekh? Sabar, sekarang silahkan kamu tidur. Besok saya akan ajarkan bagaimana cara agar engkau bisa berjumpa dengan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurmu. Akhirnya benar, begitu tidur, rupa-rupanya karena dia sedang tidur dalam keadaan haus, maka di dalam tidurnya dia melihat langit itu hujan deras. Dia melihat lautan di hadapannya. Dia juga melihat sungai yang mengalirkan air yang sangat jernih dan segar. Begitu pagi hari dia bangun, nagih lagi sang murid kepada guru. Dia nagih lagi minta supaya segera diajarkan kepada dia bagaimana cara agar dia bisa berjumpa dengan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Maka apa kata Syekh? Sebentar. Apa yang engkau lihat di dalam tidurmu? Tanya sang Syekh. Maka jawab sang murid, ra'aitus samaa'a tumtir, aku melihat langit menurunkan hujan. Wal bahru amami, lautan ada di depanku. Wan nahru yajri, sungai-sungai mengalirkan air-airnya yang segar. Rupanya dia sangat kehausan sehingga di dalam mimpinya dia yang ada dalam pikirannya adalah air dan dia memang betul-betul merasa butuh terhadap air itu. Lantas saya kemudian menjawab, idza sadaqat niyatuk wa sadaqat mahabbatuk la ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan engkau sudah benar niatmu untuk berjumpa dengan Rasul, sudah benar rasa mahabbah cintamu kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ra'aita, pasti engkau akan melihat dan bertemu dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Allimni wa rabbini. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Kesimpulannya, ketika kita ingin bertemu dengan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbaiki niat kita terlebih dahulu. Niatan kita untuk berjumpa dengan beliau kita perbaiki terlebih dahulu, kemudian kita benarkan rasa mahabbah cinta kita kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkara mudah. Saya sendiri juga belum bisa untuk melakukan hal itu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Syekh tersebut kepada santrinya, tentu ini sangat penting bagi kita semuanya umat Islam yang mengaku sebagai penderek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku cinta mahabbah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk koreksi diri. Apakah benar kita sudah mempunyai niatan yang benar, punya cinta mahabbah yang benar kepada baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita patut untuk diaku sebagai umatnya dan patut untuk bisa memandang wajahnya. Mudah-mudahan Allah perbaiki diri kita, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul cinta mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.